Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mara Adelina, dosen Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2026 dengan fokus utama rencana pembelajaran semester mata kuliah metabolisme komponen pangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang akan diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan akan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 akan digunakan untuk ujian tengah semester atau UTS, dan pertemuan ke-16 untuk ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini berisi bahasan mengenai 1. Sumber, fungsi, dan peranan komponen gizi dan non-gizi. 2. Metabolisme zat gizi dan non-gizi termasuk pencernaan dan penyerapannya. 3. Enzim dan hormon yang terlibat selama proses pencernaan. 4. Masalah gizi yang berhubungan dengan kelebihan dan kekurangan komponen gizi. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai prinsip ilmu pangan, kimia dan analisis pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, dan ilmu pangan terapan. Yang selanjutnya memiliki 2 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama yaitu menjelaskan proses biokimia, konsep dasar ilmu gizi, dan hubungan antara konsumsi pangan dengan status gizi. Dan CPMK yang kedua yaitu menghubungkan fungsi pangan, zat gizi, dan komponen bioaktif terhadap kesehatan manusia, kelebihan ataupun kekurangan zat gizi. CPMK yang pertama memiliki 1 sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu gizi dan proses biokimia pencernaan, serta hubungan antara konsumsi pangan, pemanfaatan zat gizi, dan status gizi manusia. Sedangkan CPMK yang kedua memiliki 2 sub CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu menghubungkan fungsi zat gizi makro dan mikro, dan termasuk proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme terhadap kesehatan manusia akibat kelebihan maupun kekurangan zat gizi. Yang kedua, mahasiswa mampu menghubungkan peran komponen non-gizi pangan seperti serat, pigmen, dan senyawa fenolik terhadap kesehatan manusia. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu proses pembelajaran dan proses evaluasi atau penilaian. Pada proses pembelajaran, metode yang akan digunakan adalah kuliah interaktif di dalam kelas, diskusi berkelompok, dan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Melalui metode ini, mahasiswa didorong untuk dapat menganalisa berbagai permasalahan yang berkaitan dengan metabolisme gizi dan non-gizi dan menghubungkannya dengan berbagai permasalahan kesehatan. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan melalui kuis, tugas, hasil proyek dalam bentuk presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dengan bobot 30% UTS, 30% UAS, 15% hasil proyek, 10% tugas, 10% kuis, dan 5% aktivitas partisipatif. Seluruh proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dan juga secara asinkron dengan didukung oleh sistem e-learning sebagai media untuk dapat mengakses materi, mengumpulkan tugas, dan mengerjakan kuis. Rancangan pembelajaran pada mata kuliah ini telah menerapkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE dan Student Centered Learning atau SCL. Penerapan OBE diwujudkan melalui keselarasan antara CPL, CPMK, sub-CPMK, pembelajaran, dan juga metode evaluasinya. Sementara pendekatan SCL diterapkan melalui diskusi kelompok dan pembelajaran berbasis masalah yang mendorong mahasiswa berperan aktif dalam menganalisa permasalahan, berdiskusi, serta mempresentasikan hasil pembelajarannya.
Sebagai gambaran implementasi rencana pembelajaran semester, berikut saya sajikan salah satu pelaksanaan pembelajaran mata kuliah metabolisme komponen pangan. Silahkan disaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah metabolisme komponen pangan setelah UTS ya. Dengan babnya di sini adalah metabolisme serat ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Silahkan dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung masuk saja ya kepada materi hari ini teman-teman, yaitu metabolisme serat. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, karena kita sudah mempelajari ya beberapa materi sebelum UTS kemarin ya, ada metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, lemak ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metabolisme serat. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih, metabolisme sendiri itu artinya apa sih? Ada yang mau memberikan jawaban? Yang kalian pahami metabolisme itu apa sih? Silahkan. Salah nggak apa-apa, kan kita sama-sama belajar. Silahkan, metabolisme artinya apa? Keseluruhan reaksi kimia dalam satu tubuh yang akan mengubahnya menjadi energi. Oke, reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh yang akan mengubah Menjadi energi. ya suatu senyawa di dalam tubuh kita menjadi energi gitu ya. Contohnya apa yang bisa diubah jadi energi? Karbohidrat. Sebelum jadi energi dia diubah jadi apa dulu? Yang lain. Sebelum berubah jadi energi, karbohidrat harus diubah jadi apa dulu? Glukosa. Intinya monosakarida ya, baru dia akhirnya bisa diserap oleh usus halus, baru akhirnya nanti bisa dilakukan proses metabolisme menjadi energi. Oke, selain monosakarida yang berasal dari karbohidrat, apalagi yang bisa kita ubah menjadi energi? Dari apa? Makronutrien yang mana lagi yang bisa kita ubah? Protein menjadi apa dulu? Asam amino. Terus masuk ke dalam proses metabolisme karbohidrat. Apa prosesnya? Ketika dari asam amino terus menjadi salah satu produk antara di dalam karbohidrat, namanya apa? Gluconeogenesis. Betul. Oke, ada satu lagi yaitu lemak ya. Asam lemak juga bisa kita konversikan menjadi energi. Tapi di antara tiga tadi ya, dari protein, dari protein, karbohidrat, dan juga dari lemak, yang mana yang paling besar kalori yang dihasilkan? Lemak. Kedua? Karbohidrat. Ketiga? Enggak ya, karbohidrat sama protein sama ya. Oke ya, sama ya. Jadi mereka sama untuk menghasilkan energinya. Tetapi memang sumber energi utama itu kita tahu adalah karbohidrat, karena dia yang paling sederhana untuk proses metabolismenya. Sedangkan yang lain butuh untuk dikonversi dulu menjadi salah satu produk antara sehingga masuk ke dalam metabolisme karbohidrat dan menghasilkan energi. Nah, tetapi tidak hanya 3 makronutrien itu saja yang juga bisa kita lakukan proses pencernaan di dalam tubuh kita. Kita juga sebut sebagai metabolisme ya, walaupun serat itu tidak menghasilkan energi di dalam tubuh kita. Ya, di sini kita lihat di mana definisi serat ya, serat pangan adalah bagian dari tumbuhan atau karbohidrat yang resisten terhadap pencernaan dan absorpsi pada usus halus. Jadi dia tidak diabsorpsi di dalam usus halus ya, dan difermentasi secara lengkap maupun parsial pada usus besar. Jadi kalau tadi kita ngomongin karbohidrat, protein, dan juga lemak bisa dilakukan proses penyerapan di usus halus, akhirnya nanti jadi energi. Justru serat tidak bisa dilakukan ini. Dia masuk sampai ke dalam usus besar. Di dalam usus besar itulah baru difermentasi oleh bakteri yang ada di dalam usus besar kita. Itu definisi dari serat pangan. Mungkin teman-teman sering dengar ya, ada serat pangan, ada serat kasar, ada dietary fiber, ada crude fiber. Ya, perbedaan keduanya adalah serat pangan itu adalah
komponen ya yang tahan hidrolisis enzim pencernaan. Teman-teman sudah belajar enzim pencernaan ada apa saja? Ada apa saja boleh disebutkan? Pepsin, tripsin, kimotripsin dari mulut, amilase di lambung usus halus untuk lemak, lipase ya. Teman-teman sudah banyak tahu berbagai macam enzim. Nah, enzim-enzim tersebut tidak bisa untuk mencerna si serat pangan ini. Makanya dia masuk sampai ke dalam usus besar. Lalu ada yang namanya serat kasar. Nah, serat kasar ini dia tahan terhadap hidrolisis asam kuat dan juga basa kuat, H2SO4 dan juga NaOH. Tapi sebenarnya serat kasar ini adalah bagian dari serat pangan. Jadi serat kasar ini hanya kecilnya saja, ya, bulatan kecilnya saja. Sedangkan serat pangan adalah keseluruhannya, gitu ya. Jadi pastinya jumlah serat kasar lebih kecil dibandingkan serat pangan. Kalau teman-teman lihat di dalam produk yang jual di minimarket, di dalam nutrition fact-nya itu ada serat. Itu ada serat pangan atau serat kasar? Serat pangan. Kalian udah baca bener-bener serat pangan? Yakin itu serat pangan? Yakin nggak? Atau nggak pernah dibaca baik-baik? Yang penting itu serat aja. Nggak diperhatiin ya? Oke, itu serat pangan ya, betul ya teman-teman ya, itu serat pangan. Ya, jadi memang itu adalah serat pangan, jadi bagian yang tahan hidrolisis enzim pencernaan manusia. Nah, kalau misalkan nih produk tersebut kalian ambil, sekalian beli, terus kalian coba analisis di laboratorium menggunakan metode serat kasar, hasilnya lebih kecil atau lebih besar dibandingkan nutrition fact-nya? Lebih kecil, betul, karena yang kalian analisis adalah serat kasarnya. Oke, nah kita bisa mengklasifikasikan serat tersebut berdasarkan beberapa hal. Ada berdasarkan kelarutan, lalu berdasarkan fermentabilitasnya, dan juga berdasarkan viskositasnya. Kalau untuk yang kelarutan, kita bagi dia menjadi dua. Ada serat larut air dan serat tidak larut air. Yang larut air biasanya kita sebut sebagai soluble dietary fiber. Kalau yang tidak larut air, kita sebutnya biasanya insoluble dietary fiber. Jadi intinya, kalau yang larut air, dia bisa tuh mengikat air. Sehingga kalau teman-teman yang sedang mengalami diare, lagi banyak nih kandungan airnya dalam usus gitu ya, sehingga feses yang keluar itu mengandung banyak air, maka lebih baik untuk mengkonsumsi serat yang larut air. Karena dia bisa mengikat air tersebut. Jadi fesesnya bisa memadat. Tapi kalau teman-teman sedang konstipasi, susah ke belakang gitu ya, tidak ada massa yang dikeluarkan, maka akan lebih baik untuk mengkonsumsi serat yang tidak larut air. Jadi akan memberikan massa kepada feses gitu ya. Dan selanjutnya adalah berdasarkan tingkat fermentabilitasnya. Jadi dia bisa difermentasi atau enggak sih gitu ya. Hampir semua dia bisa difermentasi, tapi fermentasinya itu keseluruhan atau sebagian gitu ya. Nanti kita akan lihat bedanya apa saja, yang mana yang bisa fermentasi keseluruhan, yang mana yang hanya sebagian saja. Nah, fungsinya bakteri-bakteri baik di dalam tubuh kita ya, biasa nama bakterinya kita sebutnya bakteri apa? Asam laktat. Bakteri asam laktat itu akan memakan si serat-serat yang kita berikan. Ya, dia makan, setelah itu dia akan menghasilkan yang namanya SCFA, short chain fatty acid. Apa SCFA yang kalian tahu? C2, C3, C4. Apa? C2? Asam asetat. C3? Asam propionat. Asam C4? Asam butirat, ya betul ya. Oke, nah selanjutnya adalah berdasarkan viskositasnya. Ya, walaupun ini jarang ya digunakan klasifikasi ini, tapi dia bisa juga dibagi menjadi serat kental dan juga serat yang tidak kental. Nah, ini kita lihat pembagian dari serat itu ada di mana sih kalau misalkan kita lihat dari pembagian suatu karbohidrat. Kemarin kita sudah belajar mengenai mekanisme atau metabolisme dari karbohidrat. Ya, dia menjadi gula sederhana, baru dia akhirnya bisa diserap oleh usus halus ya. Nah, gula sederhana kita sebut di sini adalah monosakarida. Ya, teman-teman sudah sangat familiar ya, ada glukosa, fruktosa, galaktosa dan lain sebagainya. Gabungan dari dua monosakarida disebut sebagai disakarida. Contohnya apa? Sukrosa yang berasal dari
Sukrosa berasal dari glukosa dan fruktosa, betul ya, dan lain sebagainya. Lalu ada oligosakarida. Dia memiliki 3 sampai 9 unit dari monosakarida. Ya, di oligosakarida ini ada bagian yang tidak dapat dicerna seluruhnya oleh enzim di dalam tubuh kita. Makanya dia ditulisnya adalah 2A. Ya, 2A itu di bawah, dia dapat difermentasi penuh di usus besar. Artinya tidak semuanya dia akhirnya berubah jadi monosakarida dan bisa diserap oleh usus halus. Gitu ya. Lalu selanjutnya ada karbohidrat kompleks atau polisakarida, di mana itu tersusun dari lebih dari 10 unit monosakarida. Ya, dia ada terdiri dari pati teman-teman sudah familiar ya, ada amilosa, amilopektin ya komponennya, dan ada yang namanya pati resisten. Nah, pati resisten ini juga masuk ke dalam bagian dari serat. Ya, di mana di situ tertulis 2B. Artinya dia dapat difermentasi tapi hanya secara parsial. Jadi tidak seluruhnya bisa difermentasi. Terus kalau nggak difermentasi dia kemana? Ya akhirnya keluar bersama dengan feses. Ya, lalu selanjutnya ada juga polisakarida non-pati ya yang terdiri dari komponen tidak larut air dan komponen yang larut air. Sehingga kalau kita simpulkan dari pengklasifikasian ini ada 3 komponen yang termasuk ke dalam serat pangan. Yang pertama adalah polisakarida non-pati. Ya, yang sebelah sana ada yang tidak larut air, ada yang larut air. Lalu ada pati resisten ya yang terbentuk selama proses pengolahan atau memang terbentuk secara alamiah ya yang ada di sebelah sana. Dan yang satu lagi adalah oligosakarida yang tidak dapat dicerna. Ya, ada 3 komponen. Nah, ini di salah satu jurnal. Jadi banyak sekali jurnal yang membahas mengenai serat pangan. Nah, salah satunya ini di jurnal Microorganism di tahun 2025, dia juga meneliti mengenai dietary fiber intake and gut microbiota in human health. Ya, di sini peneliti melakukan penelitian gitu ya dan menuliskan dalam bentuk artikel jurnal bagaimana si 3 komponen tadi berpengaruh terhadap mikrobiota usus. Gitu. Tadi kita tahu ada non-starch polisakarida, ya polisakarida non-pati. Ternyata ada berbagai macam gut microbiota yang akhirnya bisa terinvolve. Di situ ada bifidobacterium, ada lactobacillus, ya dan lain sebagainya. Ya jenis-jenis dari bakteri asam laktat. Nah, contoh dari polisakarida non-pati, ya teman-teman bisa lihat di sini ada contohnya selulosa, ada hemiselulosa, ada pektin, ada fruktan ya dan beberapa jenis dari hidrokoloid. Yang selanjutnya adalah pati resisten. Pati resisten kita kenal ada 5 jenis pati resisten. Pati resisten jenis pertama ya yang dia physically inaccessible. Jadi dia masih dilindungi oleh biji biasanya, masih ada kulitnya. Sehingga susah untuk enzim pencernaan itu bisa melakukan hidrolisis terhadap bagian yang memang biasanya bisa dihidrolisis gitu ya. Lalu yang pati yang kedua, jenis yang kedua yaitu native starch granules ya. Dia biasanya adalah pati-pati yang belum matang. Ya, makanya di situ contohnya adalah raw potato, green banana. Jadi suatu bahan-bahan makanan yang belum matang ya. Jadi ketika kita konsumsi dia ternyata terdapat pati resisten jenis kedua. Ada di sini yang suka kentang belum matang? Nggak ada ya. Oke, jadi hampir ya mungkin jarang sekali kita bisa mengkonsumsi pati resisten jenis kedua gitu ya. Lalu ada jenis ketiga. Nah, ini mungkin yang paling banyak kita konsumsi ya. Jadi dia sudah tergelatinisasi, lalu dia terjadi retrogradasi ya. Jadi gimana caranya dia tergelatinisasi? Suatu karbohidrat polisakarida ditambahkan air lalu dipanaskan, maka dia akan swelling, mengembang. Ketika dia mengembang, dia akan pecah granulanya. Saat granula pecah, amilosa akan keluar. Ketika amilosa keluar, dia berikatan dengan air. Makanya kalau teman-teman masak roti, ketika dia baru selesai dipanggang, dia akan menjadi sangat lembut teksturnya. Karena pada saat itu amilosa itu berikatannya dengan air.
ya, jadi teksturnya akan lembut. Tapi kalau misalkan kalian diamkan rotinya atau kalian masukkan ke kulkas, maka teksturnya akan menjadi keras. Karena amilosa yang tadi berikatan dengan air akan putus ikatannya dan dia akan kembali berikatan sesama amilosa. Nah, amilosa yang berikatan dengan sesama amilosa setelah terjadinya gelatinisasi, ikatannya akan lebih kuat. Ya, dia justru akan lebih sulit untuk bisa dihidrolisis oleh enzim. Itulah hepati resisten jenis ketiga. Mungkin ini akan lebih sering ya kita konsumsi ya. Atau enggak, kalian kalau habis makan roti, kalian taruh kulkas, pas mau dimakan lagi diangetin dulu. Diangetin dulu. Ya oke, nggak, ya memang secara tekstur lebih enak ya, tapi ternyata fatty resistennya itu ya berkurang dibandingkan kalian dari kulkas gitu ya, dalam keadaan yang masih agak keras. Lalu ada fatty resistant jenis keempat ya, ini juga biasanya banyak secara chemically modified. Jadi memang dilakukan proses modifikasi secara kimia. Dan yang terakhir adalah amylose lipid complex. Ini paling banyak sepertinya kita konsumsi karena dia ada terdapat di dalam nasi goreng. Suka nasi goreng? Ya, nasi goreng itu ketika amilosa tadinya mau berikatan dengan air, ternyata ada lemak di sana. Ada minyak. Kalian tambahkan minyak ya kalau nasi goreng kan. Nah, maka dia akan berikatan dengan si lemak atau minyak tersebut. Nah, justru malah ternyata dia menciptakan si fatty resistant jenis kelima. Gitu. Oke, yang selanjutnya di situ adalah oligosakarida ya, yang tadi tidak dapat dicerna. Ada galacto-oligosakarida, ada frukto-oligosakarida ya, dan lain sebagainya. Oke, ini beberapa contoh ya dari polisakarida non-fatty. Ada pektin ya, pektin ini merupakan penyusun dari dinding sel dan dia memiliki fungsi untuk menurunkan penyerapan glukosa. Jadi tadi saya bilang ada serat yang larut air. Serat larut air dia akan mengikat air. Setelah mengikat air, dia akan membentuk suatu gel ya, membentuk gel. Ketika dia membentuk gel dan dia melewati usus kita, dia akan menjerap berbagai macam komponen yang ada di sana. Contohnya misalkan komponen karbohidrat atau komponen protein, lemak gitu ya, sehingga dia akan menurunkan penyerapan dari glukosa. Maka dia akan baik untuk penderita penyakit diabetes gitu ya. Lalu kolesterol, dia juga bisa mengikat kolesterol. Sebenarnya dia bukan mengikat kolesterol, dia mengikatnya adalah asam empedu. Asam empedu yang kita gunakan untuk mencerna lemak gitu ya. Jadi itulah ketika dia mengikat si asam empedu dan asam empedu itu akhirnya keluar bersamaan dengan serat dalam bentuk feses, maka ketika tubuh mengkonsumsi lagi lemak, dia butuh lagi nih asam empedu. Nah, asam empedu harus dibikin lagi di dalam tubuh kita, maka digunakanlah si kolesterol ya. Sudah belajar ya bahwa asam empedu itu bisa digunakan melalui pembentukan dari kolesterol. Jadi kolesterol dalam tubuh kita diubah menjadi asam empedu gitu ya. Oke, untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas lagi ya. Tapi untuk pertemuan di minggu depan, saya minta teman-teman untuk membaca beberapa jurnal yang berkaitan dengan diabetes, obesitas, jantung koroner, kanker usus besar, divertikulosis, dan juga konstipasi. Ya, jadi silahkan nanti teman-teman cari berbagai macam jurnal yang mendukung gitu ya pencegahan penyakit-penyakit tersebut dengan mengkonsumsi serat. Ya, supaya nanti teman-teman bisa nih menceritakan apa sih hubungannya atau mekanismenya itu si serat bisa mencegah penyakit-penyakit ini. Gitu ya. Nanti silakan teman-teman dicari jurnalnya, dibuat presentasinya, nanti dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Nabila, silakan. Izin bertanya Bu, untuk produk pangan yang di label kemasan itu ada klaim serat pangannya, itu tuh bisa diklaim sebagai serat pangan dilihat dari apa, berdasarkan apa, terus untuk bisa mencantumkan si serat pangan di label itu tuh ada syarat-syarat tertentu atau enggak? Oke, terima kasih Nabila. Maksudnya kalau misalkan ini ya, produk-produk di minimarket ada tulisan sumber serat, tinggi serat gitu ya. Apa produk yang pernah Nabila lihat ada tulisannya tinggi serat, sumber serat? Biskuit-biskuit gitu ya? Snack bar. Snack bar, oke. Nah, memang itu ada ya di dalam peraturan BPOM
saya lupa nomor berapa, tapi kalau saya nggak salah tahun 2022 ini mengenai klaim label pangan. Nah di situ diatur berapa persyaratan minimal suatu produk ya yang tadi dikemas bisa mencantumkan sumber serat ataupun tinggi serat. Sebenarnya nggak hanya serat ya, protein, lemak, karbohidrat, gula, natrium, kolesterol itu semua bisa diatur di dalam peraturan BPOM tersebut. Nah di serat pangan itu kalau saya nggak salah sumber serat itu lebih tinggi kandungan seratnya dibandingkan tinggi serat itu lebih tinggi dibandingkan sumber serat. Di tinggi serat itu kalau saya tidak salah di makanan padat tuh 6 gram per 100 gram. Jadi Nabila bisa lihat tuh di nutrition fact-nya dia tuh komposisinya berapa gram sih gitu ya. Nanti coba dibagi apakah memang serat pangan yang terdapat di dalam nutrition fact-nya itu 6 gram per 100 gram. Kalau misalkan mencukupi hal tersebut maka dia bisa dikatakan tinggi serat. Nah kalau sumber serat itu sekitar 3 gram per 100 gram. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sampai 3 gram aja per 100 gram ya dia sudah bisa disebut sumber serat. Jadi teman-teman juga informasi pada teman-teman ya, sumber serat sama tinggi serat ternyata lebih banyak kandungan yang tulisannya tinggi serat. Gitu ya. Kalau sumber serat 3 gram per 100 gram, sekitar segitu ya. Si tinggi serat itu adalah 6 gram per 100 gram ya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nabila Arianti, Nabila Azahra. Oke. Ibu izin bertanya, kalau misalnya kita mengonsumsi pangan yang tinggi serat itu bakal ada nggak sih Bu kayak sisi negatif bagi kesehatan? Oke, karena tadi ini perasaan kok semuanya baik semua ya gitu ya. Apakah ada negatifnya atau enggak gitu ya. Nah selama dikonsumsi memang ya semua bahan pangan, semua gizi, senyawa non gizi, senyawa gizi kalau berlebihan kita mengkonsumsinya pasti ada hal yang tidak baik ya. Begitu juga dengan serat ya. Tapi jarang sekali ada orang yang kelebihan mengkonsumsi serat. Sekitar 30 gram yang direkomendasikan untuk kita mengkonsumsi serat setiap harinya. Tapi biasanya orang Indonesia ini baru sekitar 10 gram. Kalau teman-teman kira-kira berapa gram udah mengkonsumsi serat per harinya? 10 gram nyampe nggak rata-rata? Belum ya kayaknya ya. Nah, tapi kalau misalkan kayak saya suka banget Bu, saya vegetarian, saya suka banget makan serat gitu ya. Ternyata sampai 50 gram ke atas. Maka ada beberapa juga hal-hal yang tidak baiknya. Contohnya adalah karena tadi ya dia menghasilkan gas gitu ya. Selain ada asam SCFA yang dihasilkan dia juga menghasilkan gas. Nah, gasnya itu akan membuat perut akan menjadi kembung atau kita sebutnya sebagai flatus. Atau bisa juga dia karena tadi menyerap air dan teman-teman kurang minum air, dia membuat kita menjadi dehidrasi. Betul. Atau bisa juga karena tadi dia bisa menjerap air, membentuk gel, terus dia mengurangi nih penyerapan dari zat-zat gizi yang lain. Sedangkan kita butuh nih misalkan zat gizi misalkan seperti mineral, magnesium, kalsium dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa berkurang untuk penyerapannya ketika seratnya terlalu banyak. Karena akhirnya dia ditarik semuanya keluar melalui feses. Padahal seharusnya kita butuh tuh si zat-zat gizi tersebut. Gitu. Tapi jarang sekali orang terjadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, cukup tahu boleh gitu ya. Tapi kayaknya hampir nggak ada deh orang yang mungkin di Indonesia ya, karena rata-rata konsumsi harian seratnya masih 10 gram per harinya. Oke, kalau begitu teman-teman saya akhiri ya. Jangan lupa untuk dipersiapkan gitu ya untuk materinya tadi, untuk jurnalnya, tugasnya. Untuk pertemuan selanjutnya saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Demikian video pembelajaran mata kuliah metabolisme komponen pangan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.